membuka kebaktian pada pagi hari ini dengan doa yang akan saya bawa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang Kau telah berikan kami pada sepanjang minggu ini, dan terutama pada hari ini di mana kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami di dalam Kristus, di dalam ruangan ini maupun melalui online. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kedamaian agar kami bisa mendengarkan semua firman dan mengikuti tata ibadah ini dengan sebaiknya mungkin. Kiranya Engkau mau memimpin semua pelayan-pelayan tata ibadah pada pagi hari ini, agar apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu lagi di rumah Tuhan. Kita siap untuk menyembah Tuhan. Kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hati Tuhan. Buka hati saudara supaya Tuhan juga mau membuka tangannya untuk memberkati kita semuanya. Mari saudara, saya jemput saudara bangkit berdiri untuk mengundang hadirat Tuhan, untuk memanggil Tuhan di dalam ruangan ini, juga terutama di ruangan hati kita. Amin.
saudara dulu, tapi sebelumnya silakan saudara high five, salam kiri kanan, katakan Tuhan baik, amat sangat baik. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini ada sukacita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita datang ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Dan berhadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban kesedihannya.
tidak akan lelah memuji Tuhan. Benar saudara? Amin. Karena Tuhan tidak pernah lelah memberkati kita. Setiap hari kita mendapatkan berkat yang baru, nafas yang baru. Semuanya itu dari Tuhan, gratis saudara. Oksigen kita nggak perlu beli. Semua mendapatkan oksigen yang baru setiap hari. Berkat-berkat Tuhan juga selalu baru setiap hari. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Keberadaan kita sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Sekarang saatnya saudara kita rindu untuk mendengar sabda Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, biarlah Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam firman-Nya yang nanti dibawakan oleh hamba-Nya. firman
karena telah memimpin kita dan telah memilih lagu-lagu yang sungguh-sungguh indah dan menguatkan kita. Kita akan bersama-sama membaca dan kemudian merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita akan berdoa kepada Tuhan, meminta penerangan Roh Kudus supaya kita tidak hanya mengerti, tetapi kita dimampukan untuk melakukan apa yang kita mengerti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudusnya. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan yang luar biasa untuk boleh ya Tuhan duduk tenang memuji Engkau, bersekutu dengan saudara seiman. Bapa di surga, kami mau berdoa dan menyerahkan saat ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu diuraikan. Urapi setiap kami, persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, dan biarlah telinga kami diberikan telinga seorang murid. Telinga yang bukan hanya mau untuk mendengar firman Tuhan sebagai satu pengetahuan saja, tetapi lebih daripada itu, kami mau membuka hati sehingga firman Tuhan kami biarkan mentransformasi kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang makin dewasa iman, yang makin bisa melayani Tuhan, yang dimanapun Engkau tempatkan kami bisa memuliakan Engkau. Tuhan, terlalu banyak apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami diliputi dengan satu sukacita dan kerinduan untuk taat dan melayani Tuhan. Ini doa kami, berbicaralah Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Bisa didengar? Bisa. Oke. Saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk mendengarkan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12 yang akan saya bacakan. Kemudian Ibu nanti tolong di stop sampai ayat yang ke-12, karena kemudian saya akan masuk ke yang lain sebelum membaca ayat mas kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati, yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia kalau membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari dengan pertolongan Tuhan. Saudara, latar belakang 2 Korintus adalah Rasul Paulus dan di dalam perjalanan, baik untuk menginjili orang-orang yang belum kenal Tuhan, terutama untuk orang-orang yang Gentile, orang-orang yang non-Yahudi, dan dia juga diberi mandat oleh sidang di Yerusalem, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, untuk mengumpulkan persembahan bagi gereja di Yerusalem yang sedang mengalami satu kekurangan, kelaparan. Karena iman mereka nggak bisa kerja, mereka dihambat. Sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan, hidup mereka susah. Dan juga dari penganiayaan oleh karena iman mereka. Nah, pasal yang ke-9 ini adalah satu imbauan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang terkenal kaya
Tapi yang cuma janji akan kasih pemberian, tapi belum merealisasikannya. Dan di dalam bagian ini, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana dia sebagai rasul memberikan teladan di dalam pola hidup yang menunjang untuk memberi itu. Nah, saudara sekalian, jelas ini adalah satu bagian yang mendorong kita, anak-anak Tuhan, untuk memberi, untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Ini baru masuk. Ya, nah saudara sekalian, ayat yang menjadi ayat renungan itu dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Bisa dimunculkan Ibu, Kisah Rasul 20 ayat 35 itu setelah judul. Nanti saya mohon untuk mundur ke judulnya. Kisah Rasul 20 ayat 35 saya akan bacakan 20 ayat 35. Ya, saya akan bacakan. Di dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa di dalam bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus kepada tua-tua di Efesus di dalam pertemuan mereka terakhir sebelum mereka berpisah. Satu pertemuan yang penuh dengan air mata. Dan kemudian dikatakan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara sekalian, judul firman Tuhan atau renungan pada siang hari ini adalah ketika uang berkurang namun makin bahagia. Saudara sekalian, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang perkataan Tuhan Yesus itu. Nah, saudara sekalian, sebelumnya saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang diceritakan beberapa minggu yang lalu oleh seorang teman saya. Dia punya seorang teman. Umurnya itu mau 60 tahun. Bukan orang Indonesia. Tenang aja. Tidak ada di sini, saudara sekalian. Di sana, gitu ya. Nah, saudara sekalian, dia ini seorang yang gila kerja. Dia dan istrinya itu kerja 2 kerja yang penuh, 2 full jobs. Jadi dari pagi sampai malam, pulang rumah mungkin cuma makan, kerja lagi sampai pagi. Begitu terus, saudara sekalian. Tidak punya rasa lelah, saudara sekalian. Karena apa? Karena dia itu memang seorang yang berambisi untuk bisa menjadi kaya, untuk berinvestasi banyak. Dan memang dia kaya. Dia gunakan uangnya itu untuk investasi ke berbagai bidang, saudara sekalian. Bahkan anaknya yang masih kuliah itu didorong, dikasih tahu, lu mesti kerja sejak sekarang ini, investasi sampai sekarang ini, sampai anaknya itu stres, saudara sekalian. Nah, masih mending kalau suka dorong orang. Ini orang pelitnya luar biasa, katanya, saudara sekalian. Jadi pelit, uangnya itu dia simpan, dia investasikan. Dia sendiri juga hidup seperti anggota Kaipang. Pakaiannya itu begitu sederhana. Sepatunya itu cuma 1, kalau tidak rusak, dia nggak beli, saudara sekalian. Jadi melihat dia, itu kita tidak menyangka kalau dia punya rumah seperti mansion, dia punya investasi di mana-mana, saudara sekalian. Iya, karena kerjanya dengan istrinya itu 4 job. Full time, enak lagi, saudara sekalian. Bayangkan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, dia merencanakan setelah ulang tahun yang ke-60, dia mau menikmati hidup. Nah, memang dia tidak suka jajan, tidak suka makan-makan. Tidak suka makan restoran, tidak suka makan apa itu segala macam. Jadi yang dia mau itu ya uang itulah kesukaan dia. Kemudian menikmati rumahnya kayak mansion. Jadi kalau dia pulang kerja, dia menikmati rumahnya. Mana yang perlu dibetulin, mana yang perlu ditambah, begitu. Tapi untuk dia sendiri dan untuk orang lain, pelitnya minta ampun. Nah, saudara sekalian, waktu mau mencapai umur 60, karena dia tujuannya setelah umur 60, dia mau retire. Dia mau menikmati hidup ini.
datanglah si COVID. Dia kena, saudara sekalian. Dan dia dipanggil oleh siapa gitu ya, karena dia belum kenal Tuhan, saudara sekalian. Dia meninggal. Tak lama kemudian istrinya menyusul dia. Jadi saudara, semua rencana yang sudah dibayangkannya, semua hasil kerja yang mungkin puluhan tahun itu, tidak tahu siapa yang menikmatinya, saudara sekalian. Nah, ketika uang bertambah bagi dia, belum tentu hidup semakin bahagia. Nah, itulah, saudara sekalian, judul daripada renungan kita pada siang hari ini. Ketika uang bertambah, belum tentu hidup makin bahagia. Mungkin kalau belum dengar cerita ini, saudara mungkin bilang aneh. Tetapi kalau sudah dengar cerita ini kisah nyata ya. Ini bukan kisah Cinderella ya, dongeng gitu ya, once upon a time, tidak. Ini kisah nyata. Kuburannya masih ada kalau dia dikubur ya. Ya, kalau dia dibakar, tak tahu kemudian dilarungkan ke Long Beach ya, walau alam, saudara sekalian ya. Tapi ini ada, ini kisah nyata. Uang bertambah, hidup tidak semakin berbahagia. Nah, saudara sekalian, kembali ke apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus yang tidak ada di dalam Injil. Ya, ini satu-satunya perkataan Tuhan Yesus yang tidak dikutip atau dicatat di dalam keempat Injil, tetapi yang dikutip oleh Rasul Paulus ketika dia menulis Kisah Rasul, ketika dia bilang di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 ini, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau Tuhan Yesus berkata demikian, ini adalah satu perintah kan? Ini adalah satu prinsip rohani. Kita harus mengikuti apa enggak? Iya kan? Kita harus mengikuti. Jadi saya mau tanya, kita lebih bahagia memberi atau menerima? Nah, secara manusia, baik pendeta juga merasa memberi. Memberi berarti berkurang ya. Apa yang kita sudah akumulasikan, apa yang kita sudah miliki, gak enak. Secara manusia memang gak enak. Siapa di antara kita yang secara natural, yang secara otomatis mengatakan memberi itu enak? Tidak. Memberi itu membuat kita kekurangan sesuatu, dan itu tidak enak. Tuhan Yesus bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini bukan berarti kalau menerima itu jelek, tidak ya. Nanti kalau saya dikasih sesuatu, saya tidak mengatakan oh jangan dikasih saya, atau saudara dikasih makanan oleh teman saudara dan bilang enggak. Maksud Tuhan Yesus bukan diberi itu jelek, memberi itu baik, tetapi memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Artinya menerima is okay gitu ya, tetapi jangan terus menerima, ya kan? Karena Tuhan Yesus mendorong untuk kita bisa memberi, untuk melihat kepada orang lain, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saya tadi katakan ketika kita memberi, milik kita pasti berkurang. Menerima lebih menyenangkan daripada memberi, itu secara manusia. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita, hey, ada sesuatu yang lebih daripada menerima. Walaupun menerima itu oke. Yaitu apa? Untuk kita memberi. Untuk kita melihat kepada orang di luar kita yang lebih membutuhkan, atau kepada pekerjaan Tuhan, dan kita memberi. Jadi inilah satu prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Alkitab, yang berbeda dengan apa yang dipegang oleh manusia. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita melakukan ini pada segala waktu, beri terus saja, nggak usah menerima, tidak. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 3:5 itu ada waktunya segala sesuatu. Ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk menyimpan. Tetapi kita diingatkan bahwa ada prioritas yang lebih tinggi ketika Tuhan menghendakinya. Nah, dari sini saudara sekalian, ini introduksi. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan dua hal penting, dua hal saja. Yang penting dari Kisah Rasul 20 ayat 35 ini. Nah, saudara sekalian, dua hal penting tentang memberi ya.
Mengapa terlebih bahagia memberi daripada menerima? Dan saya harap ini bisa menjadi prinsip yang kita pegang dan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, yang pertama, dari bagian ini setelah saya renungkan, saya mendapatkan hal penting yang pertama tentang memberi adalah memberi membuat kita belajar merasa cukup. Saudara sekalian, dunia kita ini adalah dunia yang apa yang diyakini benar itu bertolak belakang dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab kata Tuhan mengatakan A, dunia pasti mengatakan yang sebaliknya. Nah, saudara sekalian, dunia mendefinisikan cukup itu sebagai apa? A little bit more. Ini terkenal. Waktu Rockefeller diwawancarai, dia itu jutawan atau kayak Elon Musk pada zamannya, ya kan? Dulu 100 tahun lebih yang lalu. Ketika dia diwawancarai seorang pewawancara, seorang reporter, dia ditanya, Mr. Rockefeller, apa yang kau definisikan dengan cukup, enough? Jawabannya itu hebat. Enough is a little bit more. Kalau enough a little bit more, ya nggak akan ada enough, bener apa enggak? Iya kan? Itu akan seperti black hole. Saudara tahu kan, di alam semesta ini itu ada fenomena yang namanya black hole. Bintik hitam atau lubang hitam yang ada di galaksi sana itu. Nah, saudara sekalian, sifatnya itu apa? Black hole ini, ada yang tahu? Black hole ini sifatnya itu nyedot segala sesuatu, saudara sekalian. Silakan ditampilkan. Ya, black hole ini menyedot segala sesuatu. Bahkan ini gambar berdasarkan apa yang dilihat. Ya, ini gambar rekaan, tetapi berdasarkan apa yang dilihat. Itu satu planet sedang disedot oleh si black hole. Dan setelah nyedot satu planet, saudara sekalian, itu planet bisa lebih besar dari bumi, ya. Dia tetap lapar. Karena enough sama seperti Rockefeller. Bagi black hole, enough itu a little bit more, saudara sekalian. Dan inilah dunia. Inilah kehidupan di dalam dunia ini. Kalau tanpa Tuhan, kita pun dulu, waktu belum kenal Tuhan, ya, apa itu cukup? Nggak akan ada cukup. Ngomongnya aja aku cukup, ya kan? Tetapi selalu di dalam diri kita bilang apa? A little bit more. Iya. Nah, kalau a little bit more, kapan selesainya? Iya kan? Kapan apa itu namanya, finalnya, akhirnya? Tidak ada, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya katakan memberi itu membuat kita itu bisa merasa cukup. Karena ketika kita merasa cukup, apapun kondisi kita, bukan kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah mengumpulkan sekian miliar dolar, tidak. Tapi di dalam setiap kondisi kehidupan kita, kemudian kita memberi, disitulah saat sebenarnya kita sedang berkata kepada diri kita, cukup untukku. Aku mau memberi kepada orang lain. Ngerem kecenderungan, keinginan diri manusia kita untuk apa? Akumulasi, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, itu kecenderungan kita kok. Itu juga kecenderungan pendeta kok, ya kan? Pendeta kalau nggak hati-hati, ya gitu. Enough is a little bit more. More apa? More undangan khotbah, ya kan? Undangan khotbah dari yang ditampung, kemudian, wah, yang pengusaha-pengusaha besar, kalau sudah begitu, dia nggak bisa memberi. Hamba Tuhan ada yang selalu begini terus, saudara sekalian. Dia menganggap, oh, saya sudah memberikan hidup seluruhnya untuk Tuhan. Kemudian hidup yang sudah diberikan untuk Tuhan, wah, harus terus dikasih. Tidak. Rasul Paulus tidak demikian. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia itu belajar untuk mencukupkan diri. Di dalam Filipi 4:9 ayat 10 dikatakan, aku sangat bersuka dalam Tuhan. Akhirnya pikiranmu, perasaanmu tumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini kepada jemaat di Filipi yang kemudian mau memberikan persembahan untuk orang-orang di Yerusalem. Ini beda dengan jemaat Korintus tadi. Ini jemaat Filipi yang akhirnya mau memberi untuk Tuhan juga.
Nah, Paulus mengatakan begini, dan mereka juga mau memberi sumbangan kepada Rasul Paulus. Tapi ketika diberi itu, Rasul Paulus mengingatkan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Di dalam bagian lain, di dalam Alkitab kita melihat bahwa Paulus itu tidak mau membebani jemaat. Dia bekerja sebagai tukang tenda, dan dengan pekerjaan itu dia menghidupi dirinya sendiri, dan dia memberi, mensupport untuk jemaat yang dilayaninya. Jadi saudara sekalian, Rasul Paulus telah memberikan apa? Telah memberikan teladan terlebih dahulu. Dia meneladani Tuhan Yesus, dan kemudian dia memberikan teladan itu kepada orang lain, sesuatu yang sudah dilakukannya itu. Dan saudara sekalian, kita tahu bahwa kemampuan mencukupkan diri itu dikatakan aku telah belajar mencukupkan diri. Saudara, apa artinya belajar mencukupkan diri? Kalau kita belajar, bisakah itu terjadi hanya satu malam? Paling tidak kita belajar itu biasanya sekarang minimal sudah sampai S1 ya. Itu sudah berapa belas tahun sudah sekalian. Artinya kalau belajar itu perlu waktu. Artinya belajar itu adalah suatu apa? Suatu proses. Tidak sesuatu hal yang tidak bisa berlangsung cuma semalaman atau seketika juga. Sama. Untuk kita bisa mencukupkan diri, sehingga kita bisa lebih bahagia memberi daripada menerima, itu adalah satu hal yang tidak natural. Kita tidak lahir dengan kemampuan itu. Itu adalah sesuatu hal yang kita latih dengan deliberately, dengan sengaja, dan dengan mengandalkan Tuhan. Karena by default, secara lahiriah kita itu sukanya mengakumulasi, menerima, mengumpulkan segala sesuatu. Nah, saudara sekalian, jadi ketika belajar mencukupkan diri seperti Rasul Paulus ini, maka kita bisa menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan, memberi, lebih berbahagia daripada menerima. Hal yang lain, saudara sekalian, karena ini bukan sesuatu hal yang mudah, Paulus itu di dalam Kolose 3 ayat 5, dia memberikan satu solusi juga, yaitu apa? Supaya kita mematikan di dalam diri kita itu yang duniawi. Dikatakan Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, kemudian yang terakhir apa? Keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya apa? Di dalam diri kita yang lahiriannya ini serakah. Setiap orang itu serakah, bukan? Benar apa enggak? Anak kecil bayi itu kalau main sama bayi yang lain, orang tuanya enggak pernah ngajarin loh, kamu harus serakah ya. Dia bisa ngerampas loh bonekanya bayi yang lain, iya kan? Kamu sudah bisa lihat, dirampas loh, enggak pernah diajarin. Kemudian yang satunya lagi kapok-pok gitu sekalian. Karena apa? Karena memang dari sononya kita itu orang yang serakah, orang yang egois, orang yang mau lebih banyak. Makanya orang yang mengumpulkan lebih banyak toy itulah pemenang gitu ya. Nah, ini Paulus bilang kalau mau bisa lebih bahagia memberi daripada menerima, matikan ini. Dan kita bisa itu karena kita ketika menerima anugerah keselamatan, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita memiliki kuasa itu, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kemudian di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ada hal yang lain lagi yang Paulus katakan, supaya kita bisa mencukupkan diri. Yaitu apa? Ibadahmu sertai dengan rasa cukup, karena itu akan memberikan keuntungan besar. Jadi di sini saudara sekali lagi, teologi kemakmuran itu alkitabiah apa enggak? Enggak, ya. Karena apa? Ibadah harus disertai rasa cukup. Ibadah bukan harus disertai keinginan untuk terus diberkati sampai makmur. Tidak. Tuhan Yesus berkata, beri kok kepada orang yang lain, maka kamu akan berbahagia. Nah, saudara sekalian, saya akan cerita sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita Taiwan.
Saudara kalau pergi ke pasar mana ya, kalau di Jakarta itu yang banyak orang yang jual sayur gitu kan, kayak farmer market di sini begitu ya kan. Kan banyak ibu-ibu yang jual sayur gitu. Nah, di Taiwan juga banyak yang kayak begitu saudara sekalian ya. Jadi yang jualan sayur di pasar-pasar itu bukan pedagang besar gitu, iya kan? Itu pedagang eceran. Nah, Cheng Sucu ini cuma penjual sayur saudara sekalian. Apanya yang hebat dari penjual sayur ini? Dia adalah seorang yang frugal. Hidupnya itu hemat untuk dirinya sendiri, saudara sekalian. Dia makannya sederhana. Dia mengumpulkan uang. Hasil penjualan sayur itu nggak pernah dia doang puasi, tapi dia kumpulin. Kumpulin. Banyak. Sama seperti orang Vietnam itu, saudara sekalian. Dia ngumpulin banyak sekali. Tapi kalau orang Vietnam itu ngumpulin untuk dirinya sendiri, Cheng Sucu itu apa yang dikumpulkannya itu kemudian didermakan ke berbagai institusi sosial, pendidikan, anak yatim, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Sehingga akhirnya dia itu diakui, bukan karena dia gembar-gembornya ini loh, aku ini orang yang dermawan, tidak. Tetapi kemudian government itu memperhatikan dia dan luar biasa. Dia tuh mengumpulkan begitu banyak uang untuk orang lain. Dan karena kedermawanannya itu kemudian dia dianugerahi hadiah yang kemudian ada uangnya dia juga berikan itu kepada orang yang lain. Namanya masuk di Time atau Newsweek itu sebagai seorang yang sungguh-sungguh perlu diteladani, saudara sekalian. Ini wanita itu harus jadi teladan kayak kita, untuk kita semua. Ini bukan orang Kristen, dia seorang Buddhis. Dan tentunya saya tidak menghakimi, tapi tentunya orang Buddhis yang saleh, dia melakukan semuanya ini supaya dia apa? Supaya dia tidak masuk lagi di dalam lingkar inkarnasi seperti yang dipercayai kan. Dengan perbuatan baik, dengan berbuat benar, seorang Buddhis itu akhirnya bisa kalau reinkarnasi menjadi lebih baik. Kalau kita itu seperti orang Vietnam itu, dia reinkarnasi nanti jadi babi, nanti dijadikan sucking pig. Tapi kalau tidak, lahir dengan tingkat yang lebih tinggi, menjadi anggota kerajaan atau apa, sampai kemudian lepas daripada siklus lahir kembali itu masuk nirwana. Di nirwana itu juga lucu, kesunyian, nggak ada apa-apa di sana itu, lain sama surga kita. Nah, saudara sekalian, kalau orang dunia ini bisa mendisplaykan teladan yang semacam ini, saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan harus meneladaninya. Kita jauh lebih bisa karena kita punya Tuhan yang akan memampukan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, lebih berbagi apa? Memberi daripada menerima. Mari kita belajar untuk itu. Saudara sekalian, bukan hanya jemaat, hamba Tuhan juga perlu untuk belajar yang seperti itu. Karena kita semua adalah manusia, sama darah dan dagingnya, kecenderungan berdosanya, kelemahannya itu juga sama. Tapi kita punya Roh Kudus yang satu, yang sama, yang mampu untuk membuat kita mencukupkan diri dan kemudian menjadi pemberi yang memberkati banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, memberi membuat kita itu makin percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita meneliti di dalam Alkitab, saudara sekalian, itu kita mendapati bahwa Alkitab itu mengajarkan bahwa memberi itu merupakan ciri daripada iman. Ada suatu korelasi yang begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan antara beriman dan memberi. Untuk memberi dibutuhkan iman, saudara sekalian. Karena kalau tanpa iman tidak akan bisa kita memberi, saudara sekalian. Karena kita ini manusia yang cenderung untuk mengikuti daging, bukan mengikuti iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian dibutuhkan iman untuk berkorban. Memberi itu berkorban, betul apa enggak? Memberi itu sakit untuk diri kita.
Diberi enak, tapi kalau memberi itu sakit. Makanya dikatakan memberi itu sebagai apa? Korban persembahan. Bawalah korban persembahanmu kepada Allah. Karena apa? Mengorbankan itu sakit. Ada darah yang harus dicurahkan, ada uang yang harus dikeluarkan. Kemudian dibutuhkan iman untuk memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Tidak akan bisa kita mempersembahkan seluruh tubuh aspek hidup kita tanpa kita memiliki iman. Dibutuhkan iman untuk menemukan sukacita di dalam memberi. Lebih bahagia memberi daripada menerima, itu butuh iman. Tidak bisa kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Nah, saudara sekalian, apa yang kita berikan itu menunjukkan tingkat iman yang kita miliki kepada Tuhan. Saya melihat orang-orang di gereja-gereja yang memiliki hati yang murah hati, yang suka memberi, yang suka mendukung pekerjaan Tuhan, itu adalah orang-orang yang tentunya dengan maksud, dengan motivasi yang benar, mereka memiliki kehidupan iman yang bertumbuh, yang stabil, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Itu tidak berarti kita kemudian kasih semuanya ya, kemudian untuk diri kita sampai pinjam-pinjam uang ke orang lain. Tidak, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, sukacita sejati dari menerima berkat hanya ditemukan setelah kita mampu mengambil langkah iman untuk memberi dengan hati yang rela dan penuh kemurahan. Cobalah beri dengan mengikuti dan beriman dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka saudara sekalian, di dalam diri kita akan muncul sukacita. Di dalam diri kita ketika melihat pemberian kita itu jadi berkat bagi orang lain, iman kita itu diperkokoh, kita itu jadi sukacita, kita juga bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena kita ini bukan pemilik akhir daripada uang dan harta kita. Kita ini cuma manajer, kita ini cuma pengelola. Jadi kalau dikasih banyak uang, banyak harta, jangan bilang kemudian inilah hasil jeripayahku daripada aku membanting keringat memeras tulang. Membanting apa? Membanting tulang memeras keringat. Iya kan? Balik sekalian ya. Jangan gitu. Kalau ada orang Kristen yang pernah bilang kayak gitu, minta ampun sama Tuhan. Karena ketika kita bilang kayak gitu, kita mau jadi Tuhan. Makanya dikatakan keserakaan itu seperti penyembahan berhala. Karena ketika kita serakah, kita mau jadi Tuhan. Dan ketika kita mau jadi Tuhan, kita nyembah berhala. Karena kita memberhalakan siapa? Diri kita sendiri atau uang kita. Saudara sekalian, beriman. Memang untuk beriman itu ada ketakutan. Bagaimana kalau saya kurang? Tetapi ini adalah sesuatu hal yang kita bisa atasi dengan kita berserah kepada Tuhan. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, aku telah belajar dan aku tidak pernah kekurangan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada di ini. Tapi ini kita tahu semua, Filipi 4 ayat yang ke-9. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10, Tuhan itu berjanji, dan ini janji Tuhan iya dan amin. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuktikan bagimu, membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat sampai kepada berkelimpahan. Yang jadi sasaran kita bukan berkat Tuhan itu. Kalau kita memberi dengan sasarannya nanti supaya diberkati 100 kali lipat ganda, sudah badar. Ya kan? Itu saudara sudah menghilangkan berkat Tuhan. Tapi ketika kita memberi dengan satu perasaan sukacita, karena apa? Tuhan, karena Engkau ini telah memberikan hidup kekal yang harganya tidak ternilai, yang paling mahal, yang paling bernilai untuk aku, maka aku memberi. Maka apa yang dikatakan oleh Maleakhi ini terjadi. Karena pada zaman Maleakhi ini, dari pemimpin sampai rakyat, itu kasih Tuhan, itu sisa-sisa. Hewan-hewan yang buta dan lain sebagainya sampai Tuhan marah. Kamu tidak punya iman kepada aku.
Kalau kamu beri dengan sungguh-sungguh, keadaanmu tidak akan seperti sekarang ini, jauh lebih baik. Karena apa? Ketika kamu kasih domba-domba buta, second hand things kepada Tuhan, sang sumber berkat, maka berkatnya mampet, ya kan? Tapi ketika Tuhan itu diperlakukan dengan penuh kemuliaan, Tuhan buka berkatnya dan memberkati kita. Saudara sekalian, Matius 6 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan ayat yang Allah saya sudah tahu kok. Hei, sudah tahu itu urusan lain. Tapi yang bagi Tuhan penting, tahun itu adalah apakah kamu sudah melakukan apa yang sudah kamu tahu itu. Jadi mendengarkan khotbah bisa, pengkhotbahnya itu berkhotbah hal-hal yang selalu diulang-ulang, imanlah, bersyukurlah. Ada jemaat yang mengatakan, khotbah itu kok itu terus sih? Ya imanlah, bersyukurlah, menderitalah. Loh, memang itu yang dikatakan Alkitab. Dan memang itu yang harus diulang-ulang. Dan yang berarti bagi kita bukan apakah kita sudah mengerti, tapi seberapa yang kita mengerti itu yang kemudian kita lakukan di dalam hidup ini. Sebab kalau tidak, ya percuma aja. Kamu tidak akan mengalami satu kehidupan yang mengalami jamahan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara sekalian, inilah yang diyakini oleh janda miskin. Ingat, waktu Tuhan Yesus lihat di bait Allah, lihat ada banyak orang kaya kasih uang. Dan kita tahu bentuk kotak persembahan di bait Allah itu seperti terompet. Jadi lehernya panjang. Jadi mereka yang kasih banyak itu kencing. Oh, mereka wah, saya sudah beri banyak. Janda ini hanya kasih seduit peser, 2 duit. Dimasukkan, gak ada bunyinya, gak ada yang merhatikan, gak ada yang tapi Bapak di surga, Tuhan Yesus melihat. Dan kemudian dia apa dikatakan? Memuji. Janda ini bukan memuji. Dia tidak memuji orang-orang yang lain. Jadi saudara sekalian, ngerti artinya ini? Terlebih bagian memberi. Itu artinya memberi dengan hati yang tulus, hati yang murni. Bukan dengan motivasi menerima berkat 100 kali ganda. Punya kayak motivasi kayak gitu, artinya sudah gak murni. Tidak ada pujian Tuhan, tidak ada berkat yang akan dicurahkan. Langit tetap tertutup bagi kita. Saudara sekalian, 2 hal ini tentang memberi perlu kita pegang. Memberi membuat kita bisa mencukupkan diri. Memberi itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan iman, sehingga kita makin percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kita memberi dengan sukacita itu. Tuhan itu dikatakan Yehovah Jireh, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupkan. Kita sudah menyanyikan itu mungkin berkali-kali, tapi mari alami itu di dalam hidup kita. Mari memberi untuk Tuhan. Mari memberi melalui gerejanya supaya uang kita itu bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam akhir daripada khotbah di bukit, Tuhan Yesus itu mengatakan demikian. Waktu dia katakan perumpamaan tentang 2 orang yang bangun rumah. Rumah yang dibangun sama, identik, sama-sama mentionnya, bahannya sama, harganya sama. Yang beda apa saudara sekalian? Fondasinya. Yang satu fondasinya pasir, yang satu fondasinya batu karang. Dan kita tahu moral ceritanya kan, kalau kamu dengar firman, lakukan. Itulah orang yang bangun rumah di atas batu karang, bukan di atas pasir. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana memberi itu oleh Tuhan Yesus didorong. Dan ketika memberi itu, kita akan mengalami satu sukacita besar. Artinya apa? Ini bukan untuk kemudian dihafal, ditaruh di dalam hati, tidak. Bukan hanya sekedar itu, tapi untuk apa? Untuk kita lakukan dalam hidup ini. Don't just listen. Do. Inilah doa saya, saudara, untuk kita semua, supaya firman yang kita sama-sama dengar ini menjadi firman yang kita lakukan di dalam hidup kita.
Mungkin tidak otomatis berhasil terus, mungkin jatuh bangun, mungkin bergumul, karena untuk memberi itu kedagingan kita itu sedang disentuh. Tetapi ketika kita beriman dan melakukan itu, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan, kita akan bisa mengalami mencukupkan diri, dan pemberian kita itu menjadi upaya hari untuk dipakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang telah mendengarkan firman ini, termasuk saya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Waktu Engkau hidup di dunia, Engkau memberikan teladan. Berapa banyak Engkau telah memberi, berapa banyak Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit, berapa banyak Engkau tidak merasa terganggu ketika mengalami gangguan interupsi dari orang-orang yang membutuhkan. Karena di dalam dirimu adalah kasih yang suka untuk memberi daripada untuk menerima. Dan Engkau mengajar itu kepada kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, karena di dalam hidup kami melalui korban Kristus, kami telah menerima anugerah terbesar dari-Mu. Dan biarlah itu kami ingat, sehingga ketika kami diajar untuk lebih berbahagia memberi, kami bisa melakukannya, karena Engkau sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Mampukan kami Tuhan di dalam melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati jemaat Maranatha ini menjadi jemaat yang memberi untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan berkenan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Robi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan belajar menjadi pelaku firman-Nya. Ini tiba saatnya untuk berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat mulia, kami berterima kasih atas firman yang telah kami dengar hari ini. Kami berterima kasih atas karunia-Nya yang terkatakan. Tuhan, apa yang kami punya di dunia ini hanyalah titipan-Mu. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu. Kalau kami menabur karena kami diberkati, dan kalau kami menerima, itulah pemeliharaan dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati Pak Robi dan keluarganya yang sudah menyampaikan firman. Kami juga bersama-sama saat ini mau berdoa untuk home team dan Hai Ing yang masih berbaring sakit. Tuhan, tolong angkat penyakitnya, berikan kesembuhan agar hidupnya kembali mendapatkan sukacita. Untuk Kohandi, tolong pulihkan fungsi ginjalnya agar hidupnya kembali menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk Liani, untuk Peter Chen, Mei, Tante Yeti, Ibu Aimin, Ko Abi, Ko Adrian. Tuhan, tolong sempurnakan kesembuhannya. Biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka satu persatu. Untuk Tante Olga, Tuhan tolong kuatkan tubuhnya dan imannya, dan berikan kesehatan kepadanya. Untuk Tante Juliana, Tante Hana, Tante Tres, Tante Kristina, Pak Sugianto, dan para senior Maranatha, biarlah semakin bertambah usianya, semakin diperkuat imannya. Untuk seluruh jemaat Maranatha yang di sini maupun yang mengikuti kebaktian online, Tuhan lindungi mereka satu persatu dan berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah mendengar doa-doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Amin.
Tuhan, saya ingin membaca satu ayat 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu persembahan. Terima kasih kami telah berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Berkat tangan yang telah memberi maupun yang datang pada dari persembahan tersebut dapat digunakan memuliakan dan memuji nama-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama doa. Amin. Terima kasih Yesus buat berkatnya. Terima kasih buat persembahan saudara. Kita akan mendengar pengumuman dari Komandi. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah lama tidak hadir dan ikut hadir di kebaktian ini. Apa ada yang baru? Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Semi Elmos. Kami mengharapkan semua yang hadir hari ini tidak kembali hadir pada minggu depan untuk mengikuti kebaktian bersama. Kami mengundang juga untuk kita yang hadir di sini ataupun yang online untuk mengikuti persekutuan doa pada hari Jumat jam 8 malam. Linknya akan diberikan pada saat itu jam 8 malam. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat kehadiran saudara-saudara. Kita semuanya diberkati Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Amin. Kita pulang, keadaan kita berbeda ya. Kita lebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Karena kita memberi, Tuhan Yesus juga disenangkan. Amin. Haleluya. Kita akan tutup kebaktian kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Bersiapkanlah dirimu, sambut
Maranatha yang dikasihi Tuhan, pulanglah, masuklah ke dalam dunia nyata. Jangan takut dan gentar, karena kita tidak sendirian. Sang Immanuel selalu menyertai kita, bukan hanya pada Natal saja, tapi di dalam setiap detik kehidupan kita. Dan berjuanglah di dalam dunia mengandalkan Dia, dan kau akan menang dan diberkati. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang agung, menyertai kita saat ini di sini dan di mana saja kita berada sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk.